selamat hari Minggu. Ya, walaupun hari ini kita tetap beribadah di rumah, tapi kita tetap beribadah ya. Nah, untuk minggu ini ibadahnya akan dibawakan oleh kakak dan juga Kak Emma. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Allah Bapa yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan boleh tetap mengizinkan kami, anak-anak Tuhan, untuk mengadakan ibadah Bapa. Meskipun kami beribadah di rumah, tidak mengurangi Bapa untuk kehadiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, ibadah kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi dulu lagunya tentang sukacita. Jadi walaupun kita adanya ibadah di rumah, kita tetap bersukacita. Lagunya Sungai Sukacitamu. Boleh tepuk tangan ya di rumah. Nah, untuk mempersingkat, sekarang kita mau masukin ibadah. Jadi kita mau bersatu di dalam suatu lagu penyembahan kita. Kita menyiapkan hati kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar pagi hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Emma ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, sekali lagi Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak bacakan perikopnya ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita bercerita tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas ya, yang bernama Thomas. Jadi ketika Yesus mati dan dijanjikan Allah kan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, saat itu Thomas tidak berada di situ. Nah, murid-muridnya yang lain berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Yesus." Kata murid-muridnya yang lain. Nah, apa kata Thomas? "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihatnya langsung, dan mencucukkan jariku ke dalam tangannya yang berlubang paku, dan mencucukkannya ke dalam lambung, dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya." Itu kata Thomas. Nah, adik-adik, tema kita tadi di sini aku percaya. Ya, aku percaya. Jadi, kita lihat Thomas sebelum dia melihat langsung, dia tidak percaya kepada Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Yesus datang kembali, ya, karena Thomas bilang begitu, 8 hari kemudian dia datang lagi, padahal pintunya terkunci nih semua. Tapi Yesus berada di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera, ya, beserta kamu sekalian." Nah, di situ Thomasnya terkejut. Wah, betul ya, katanya gitu. Berarti Yesus tahu isi hati Thomas, karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu isi hati kita sebelum kita mengatakannya. Nah, kata Yesus apa? "Nah, Thomas, sekarang silahkan, ya, taruh jarimu di tanganku yang berlubang paku dan di lambungku." Nah, dengan seketika itu Thomas langsung mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, walaupun dia tidak jadi melakukannya, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita tidak mungkin lagi seperti Thomas, adik-adik. Ya kan? Kan kita tidak mungkin lagi mencucukkan tangan kita ke jarinya Tuhan Yesus, ke tangannya Tuhan Yesus, karena Yesus sekarang sudah berada di surga. Ya kan? Nah, jadi apa katanya? Ya, berbahagialah, katanya di sini ada, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, kita tahu cerita-cerita tentang Yesus di Alkitab. Yesus begitu luar biasa, ya. Dia menyembuhkan orang sakit, adik-adik, ya. Dia mengampuni orang yang berdosa. Ya, bahkan sampai saat ini mujizat Yesus tetap terlihat pada kita. Walaupun kita tidak melihat dengan nyata, ya, Yesus itu secara kedagingan, ya, tubuhnya memang tidak kita lihat lagi, tapi karyanya tetap besar. Nah, adik-adik, walaupun kita dalam keadaan susah sekarang ini, adik-adik, mungkin sekarang kita tidak bisa sekolah, mungkin perekonomian orang tua kita saat ini tersendat, adik-adik, tapi kita yakin dan percaya Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan kekurangan, adik-adik, walaupun di saat ini begitu sulitnya.
ya adik-adik, wabah yang menimpa seluruh dunia. Tapi adik-adik kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Ya adik-adik, jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu kata kunci hari ini. Percaya walaupun tidak melihat. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ya, semoga melalui firman Tuhan hari ini kita bisa dikuatkan. Ya, buat adik-adik kakak semuanya, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita ya adik-adik. Dan satu pesan kakak, jangan berkerumun adik-adik, jangan main jauh-jauh. Tetap di rumah dan berdoa semoga wabah corona ini cepat berlalu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus, di jam pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Bapa kepadamu walaupun kami tidak melihat Engkau sekarang ini, tapi melalui karya-Mu kami boleh percaya padamu. Tuhan, kami masih melanjutkan kebaktian kami karena kami datang oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, tidak henti-hentinya kami kembali berdoa kepadamu Bapa. Terkhusus pagi hari ini kami berdoa buat persembahan yang baru saja kami berikan padamu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar menjadi bau yang harum di matamu dan bisa dipakaikan untuk pelayanan gerejamu. Begitu juga dengan yang tinggal pada kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kepada orang tua kami rezeki Bapa, sehingga melalui rezeki yang Tuhan berikan kami bisa meneruskan kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di sini terkhusus kami berdoa buat semua anak-anak KKR kami Tuhan, diserba jadi Tuhan yang tetap berkati Tuhan dalam kondisi yang begitu sulit saat ini Bapa. Tuhan yang memberkati setiap keluarga Tuhan agar selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan yang jauhkan kami dari penyakit berbahaya ini Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan sampai kepala desa Tuhan beserta stafnya. Tuhan yang memberkati Bapak agar semua kebijakan-kebijakan yang mereka informasikan, yang mereka programkan bisa kami terima dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang memberkati seluruh guru sekolah minggu Tuhan yang berada di mana saja, baik dalam pekerjaan, perkuliahan maupun dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Di atas segalanya, ampunkan kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak disebut menjadi Tuhan dan layak menerima berkat dari-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, untuk mengakhiri dari ibadah kita hari ini, kita mau puji Tuhan satu lagu lagi dengan judul lagu Hatiku Percaya.
bersatu dalam doa untuk mengakhiri kebaktian kita di minggu hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah minggu kami. Walaupun kami mengadakannya di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami Bapa. Karena rumah kami adalah rumah Tuhan juga Tuhan, di mana Tuhan bisa berdiam di rumah kami masing-masing dan mendengarkan segala pujian kami buat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan salah dosa yang kami perbuat selama kami mengikuti kebaktian ini Bapa, agar tidak terhalang kasih karunia Tuhan kepada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus, yang sudah mengajari kita untuk menyatakan doa Bapa kami. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.